Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi salam. Lebih kuat lagi, salam. Baik Bapak Ibu, minggu ini saya beri tema sikap orang Kristen menghadapi vonis dokter atau terlebih vonis dari Tuhan. Sikap orang Kristen menghadapi vonis dokter atau terlebih vonis dari Tuhan atau keputusan Tuhan. Keputusan yang paling sulit itu bukan keputusan dokter atau vonis dokter, walaupun vonis dokter itu kadang-kadang mengerikan. Ada seorang ibu bilang kepada saya, Pak Pendeta doakan saya karena vonis dokter saya terkena kanker yang masih ada dalam penyelidikan begitu, dan itu sangat berbahaya. Dan karena ini kanker yang langka, kemungkinan untuk sembuh itu kecil sekali. Lalu yang kedua, vonis bukan hanya vonis dokter, tetapi paling mengerikan adalah vonis Tuhan. Kalau vonis dokter itu banyak kali juga bisa berubah. Misalnya ada orang yang dikatakan dokter, Bapak paling 1 tahun Bapak meninggal, tapi dia bisa hidup sampai 7, 8 tahun, 20 tahun. Vonis yang paling ditakuti oleh manusia, yang harusnya menjadi ketakutan kita, adalah vonis Tuhan. Kalau Tuhan bilang pulang, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Jadi ini yang perlu kita mengerti baik-baik. Saya beberapa hari yang lalu ditelepon oleh adik, jadi habis kebaktian, adik saya bilang, Pak Pendeta nanti kita pergi ke keluarga Tube ya, karena itu masih ipar dari adik bungsu saya. Maka saya bilang oke, dari kebaktian saya dengan istri pergi, habis makan di rumah langsung kami ke keluarga Tube. Baru saja kami 15 menit duduk, baru saja menyaksikan kematian dari keluarga Tube ini, saya dapat telepon dari keluarga Herewila. Dikatakan, Pak Pendeta ada di mana? Saya ada di orang mati. Jadi waktu saya baru bilang begitu, dia bilang, Pak Pendeta tolong datang ke rumah sakit Barmeus karena adik saya kritis, sudah tidak bisa lagi. Saya bilang sama istri, saya pamit keluarga, saya pergi ke Barmeus. Saya begitu kencangnya karena saya takut ada apa-apa dengan orang ini. Dan benar, pada saat saya sampai orang ini sudah meninggal. Dan saya hanya bisa berdoa mengingatkan keluarga. Maka saya mau seperti ini, bahwa ketika vonis Tuhan itu Anda harus siap baik-baik. Jangan merasa bahwa saya sehat, jangan merasa bahwa saya kuat. Keputusan Tuhan itu paling ngeri. Kalau dokter itu dia masih kasih waktu 1 bulan, 7 bulan. Kalau Tuhan itu tidak, dia bilang pulang detik ini, pulang. Dan saya kejar untuk, saya mau bilang sama dia, kalau engkau ada di dalam dosa, minta ampun sudah, supaya kalau Tuhan bilang mati, kita sudah siap. Saya keluar dari rumah sakit, habis itu beliau katakan, tolong Pak Pendeta, karena ini sudah meninggal, Pak Pendeta malam ini juga siap untuk pimpin ibadah penghiburan 2 malam, lusa tolong pimpin pemakaman. Dia bukan jemaat kita. Saya bilang siap. Saya keluar dari rumah sakit, baru saja sampai di pintu, satu gerombolan mobil motor lewat, ada orang mati menuju baut. Saya pikir Tuhan dalam waktu hanya singkat 3 orang dapat keputusan Tuhan ya. Baru saja selesai saya pimpin ibadah penghiburan malam pertama, saya dengar ada satu orang Brimob, dikatakan, Pak Pendeta baru saja kami pun keluar, kami tidak tahu mau kemana. Baru saja keputusan Tuhan, seorang Brimob pulang karena COVID. Nah, saudara-saudaraku, 4 orang ini sedang bicara bahwa paling mengerikan adalah keputusan Tuhan. Nah, saya mau baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Sikap apa yang harus saudara ambil ketika keputusan Tuhan itu belum datang dalam hidup saudara? Ini yang harus saudara perhatikan. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat 6, cerita mengenai seorang raja yaitu Hizkia. Mari kita dengar ceritanya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, maaf ini bukan Matius ya, ini karena saya copy paste jadi lupa menghapusnya. Ini di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Jadi kalau saya terjemahkan jatuh sakit itu vonis dokter, dia akan mati, tapi sekaligus keputusan Tuhan, karena Alkitab mengatakan lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan,
sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Saudara dengar baik-baik, keputusan Tuhan, vonis Tuhan yang terakhir adalah kamu akan mati. Saya mau tanya saudara, saudara akan mati? Yes. Setiap kita akan mati, pendeta akan mati, majelis akan mati, pengusaha akan mati, orang kaya akan mati, orang sukses akan mati, mahasiswa mati, tidak sekolah mati, akan mati. Nah, itulah keputusan Tuhan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Allah kata, kenapa Pak Pendeta suruh tentang mati lagi? Fakta, tadi saya bilang 4 orang ini tiba-tiba mati. Lalu Hizkia ayat 2 memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Lalu ayat 3 berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5 berkata, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena nama aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, tadi saya bilang tema saya adalah sikap dalam menghadapi vonis dokter, vonis manusia, dan vonis Tuhan. Nah, vonis itu ada macam-macam. Vonis itu ada macam-macam. Saya minta Iren, nanti Iren lihat di slide-slide selanjutnya supaya bisa begitu. Vonis itu ada macam-macam. Ada vonis dokter, ya, yang tadi saya katakan, dokter periksa, dokter diagnosa dan mengatakan Anda kanker, Anda tumor, Anda punya penyakit yang berbahaya. Ada namanya vonis peramal. Ada orang tergantung dalam peramal. Jadi kalau dia lihat tangan saudara, dia bilang, oh ya, nanti kira-kira umur 30 lu nikah. Wah, bahagia. Tapi nikah besoknya mati. Oh, itu yang tidak enak. Nah, itu yang disebut vonis peramal. Saya sebut yang kedua adalah vonis hakim, vonis jaksa, vonis pengadilan. Ada orang yang berperkara tanah, ada orang yang berperkara rumah tangga, semua. Dan itu menghadapi yang disebut apa? Vonis hakim, vonis jaksa, vonis pengadilan. Tapi yang paling pokok, paling tinggi itu adalah vonis dari Tuhan. Kalau saudara vonis hakim, saudara bisa berdoa, Bapak Pendeta tolong dukung supaya kalaupun saya penjaranya sedikit sekali, lamanya tidak terlalu lama, bisa. Tapi kalau vonis dan keputusan Tuhan tidak bisa rubah. Nah, ini yang akan menjadi khotbah saya. Vonis-vonis ini harus disikapi dengan baik oleh kehidupan kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen saat menghadapi vonis itu, khususnya vonis yang terakhir tadi, vonis dari Tuhan, keputusan dari Tuhan. Yang pertama, saya langsung saja, tinggalkan pesan, kesan, dan warisan yang terbaik. Dengar baik-baik. Pertama, kalau saudara mulai divonis dokter dan rasanya penyakitmu berat, rasanya Tuhan mulai kasih kita warning di dalam hidup kita. Misalnya kita mulai sakit, vonis dokter dan sebagainya, hati-hati, persiapkan dirimu. Persiapan itu yang pertama adalah apa? Tinggalkan pesan, kesan kuat, dan warisan. Ada an 3 kali. Tinggalkan pesan, apa? Kesan dan warisan. Sebelum mati ingat, tinggalkan pesan, kesan, dan warisan. Apa yang saya maksud dengan pesan, kesan, dan warisan? Ini bukan saya yang bilang, ini Alkitab bilang. Coba baca kembali pada 2 Raja-Raja 20 tadi, ayat yang ke-1 dan 2. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Jadi belum mati. Kita ini belum mati, tapi hampir mati. Kenapa saya bilang hampir mati? Beberapa kali kita hampir celaka. Kapan habis Natal, anak saya ditabrak di depan sana. Saya renung-renung, untung dia pakai mobil. Kalau dia pakai motor, bisa saja anak saya terjadi sesuatu. Tapi itu tanda-tanda bahwa kematian itu kapan saja terjadi. Dan itu dikatakan, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan,
sampaikan pesan terakhir. Saudara-saudara, sampaikan pesan terakhir kepada siapa? Keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Jadi begini, jadi sederhananya Tuhan bilang sebelum mati panggil keluargamu pesan. Ini biasa jadi tradisi orang Timur Tengah dan orang Timur. Orang Timur Tengah dan orang Timur kalau sebelum mati itu sangat membutuhkan suara orang yang akan mati. Jadi ada orang yang kalau papa mamanya mati itu dia rasa seperti kalau tidak dapat sesuatu dia rugi besar. Dia harus dengar apa pesan mama papanya. Tetapi dalam budaya itu ternyata ini juga terjadi dengan budaya Timur Tengah. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan kalau sebelum mati pesanlah kepada keluargamu? Sekarang omong sudah, bahasa Kupang sekarang, sebelum mati Hizkia pesan sudah, omong-omong sudah dengan keluarga. Lalu saya coba renung, apa maksud ayat ini? Mari kita lihat dulu budayanya. Apa yang dilakukan orang Israel sebelum mereka mati? Dari seorang bapak misalnya. Mari kita lihat Kejadian 27 ayat 1 dan 2 supaya saudara mengerti apa maksud ayat tadi. Mari kita lihat ada satu peristiwa yang pernah terjadi atas Ishak yang menikah dengan Ribka yang melahirkan dua anak, pertama yaitu Yakub dan Esau. Esau ini sebenarnya mendapatkan hak kesulungan, tapi karena lapar dia jual apa namanya? Hak kesulungannya kepada siapa? Kepada Yakub. Nah, saya tidak akan bahas itu, tapi ini menarik. Waktu Yakub mau meninggal, ternyata memang ini budaya. Makanya Tuhan bilang, Hizkia sebelum kamu mati pesan dulu. Kan itu jadi tradisinya orang Israel, dan ini yang terjadi pada hari-hari itu. Ya betul, Hizkia kaki dan tadi sudah kita baca, tapi baca yang selanjutnya di ayat selanjutnya. Nah, Kejadian pasal 27 ayat 27, 28 sampai 29 bilang begini. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu apa? Embun yang dari langit dan tanah-tanah gembuk dari bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29 coba kita baca. Ayat 29 berkata, Kejadian 27 ayat 29 tadi ya, pada hari lanjut lagi satu lagi. Sebenarnya pada ayat yang ke-29 itu ucapan-ucapan berkat bagi apa namanya Ishak ya. Jadi Ishak memberikan berkat kepada Yakub itu di dalam ayat 27, 28, 29. Jadi biasanya orang itu akan taruh tangan di lututnya, lalu bapaknya sebelum mati akan mengucapkan berkat-berkat terbaik, pesan-pesan terbaik sebelum dia mati untuk anak-anaknya. Nah, kembali pada poin saya. Apa maksudnya yang saya maksudkan? Sebelum kita mati, sebelum kita dapat vonis Tuhan, vonis dokter kalau terjadi, maka pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Tadi saya bilang poin pertama, tinggalkan pesan, kesan, dan warisan. Ada 3. Pesan, kesan. Apa itu pesan? Sederhana saya menerjemahkannya. Pesan artinya firman Tuhan. Pesan artinya apa? Pengajaran. Maksudnya begini, sebelum Anda mati, kita sudah mulai tua, itu berarti juga tanda-tanda bahwa kita makin dekat dengan keputusan Tuhan. Sebelum kita mati, sebelum kita mengakhiri hidup kita, ingat ada tugas kita yang pertama, pesan. Sampaikan kepada anak-anakmu hidup di dalam takut Tuhan, tidak ada ketahuan. Ajar mereka firman Tuhan. Lepas dari nanti mereka mau lakukan atau tidak, itu sudah bukan urusanmu. Nanti setelah engkau mati itu bukan urusanmu. Tapi pesan, ajaran yang engkau harus lakukan, ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Supaya kalau engkau mati, engkau bebas. Yang kedua, supaya kalau engkau mati, engkau sudah tidak ada tanggung jawab lagi. Saya hanya mau bilang kepada saudara bahwa pesan itu paling penting. Orang berpikir bahwa kalau dia mati ditinggalkan mobil, rumah, itu penting, itu terakhir nanti. Tapi pertama adalah firman Allah. Saudara tahu orang Israel itu dari kecil sudah didik mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi begini maksud saya, kalau saudara mulai sakit-sakit,
kalau saudara mulai bertambah umur, kita belum dapat keputusan Tuhan, tapi ada tanggung jawab yang paling berat dalam hidup ini, adalah mengajari anak-anak dan keturunan kita takut akan Tuhan. Ya, nanti lepas dia mau tidak takut Tuhan, itu dia urusan. Tapi sebagai bapak, sebagai mama, sebagai orang tua, sebagai manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan, harus ada pesan terakhir. Yaitu pesan itu adalah bicara tentang ajar mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, mengapa saya mengatakan begitu? Karena memang itu penting, saudara. Nasihat apapun, banyak orang menitipkan nasihat sukses, itu penting. Tapi nasihat paling bagus sebelum kita tutup mata adalah nasihat untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saudara baca ayat-ayat di atas, saya menarik kesimpulan. Maksudnya begini, sebelum mati Tuhan bilang apa? Pesan. Nah, sekarang kita lihat di catatan ini. Ayat-ayat itu mengajarkan sebenarnya 4 hal. Ayat yang di sana. Pertama, Alkitab bilang masih hidup yang harus bicara dengan keluarga. Itu poin pertama. Jadi masih hidup ini yang omong dengan keluarga. Makanya saya menolak bahwa ada penglihatan saudara bahwa tadi malam Bapak tua datang bilang cucu panas jadi ganti dia pun nama. Saya tidak terima, karena Alkitab bilang sebelum dia mati baru dia bicara. Dia sudah mati tidak bisa bicara. Jadi kalau ada siapapun yang bikin alasan bahwa tapi beta dengar Pipa Opa mati, dia datang ngomong demit, itu setan. Tidak ada kata amin. Karena ini dia bilang sebelum mati omong. Jadi kalau bapak-bapak semati jangan datang omong lagi ya. Ingat ya, kalau semati jangan datang omong dan cucu dong. Saya pesan memang, mati dulu diam-diam di mana? Kapadala sana, tidur diam-diam sana. Jangan datang ganggu cucu dong. Karena Alkitab bilang masih hidup itu yang omong. Jadi kalau orang-orang bilang ini kita pun bayi, bapak pun nenek moyang tak goyang datang omong beta malam ini, besok harus dikasih perbaiki kubur. Saya tidak percaya. Karena ini Alkitab bilang, Tuhan bilang masih hidup omong, sumati tidak boleh omong. Jadi kalau ada orang bilang bayi omong, saudara bilang baca ini bapak sebelum mati omong. Jadi kalau saudara tidak puas dengan anak-anak sebelum mati omong, memang sudah sampai rasa semua mati angkat tangan. Omong memang. Saya orang yang paling omong banyak dengan keluarga, anak-anak, betul. Saya kalau nasihat itu bisa berjam-jam, saya omong, terserah mau dengar tidak terserah. Karena saya pikir nanti saya mati saya tidak bisa omong lagi. Ada anak. Jadi anak-anak bilang, Bapak mau omong sampai apa ludah babusa frek dia. Hati-hati. Nanti semati baru lu menyesal. Bapak, seandainya Bapak ada di sini, beta pingin curhat. Dulu Bapak ada sakit justru tidak lihat, sekarang mau curhat. Baru sudah begitu mulai curhat di kepada Bapak. Lagi mikir beta, Bapak bangun kok Bapak. Bapak bangun, Bapak bilang ya selamat, shalom. Lu yang bangun lari. Jadi maksud saya begini, pesan ini sederhana. Waktu saya renung betul ya, kadang-kadang ini kita kacau, kita merasa ada pesan-pesan. Bapak bilang tadi malam saya tidur, Bapak datang pakai di baju dia biasa senang tuh, dia pakai di bungkai ini biasa terobet itu omong nih beta toh kada roti itu yang mati roti. Masa ke orang Amerika bilang toh bangun kok, ingat itu rumput ada di sebelah itu cabut, karena beta tidur di kuburan gatal sehingga mati. Itu rumput lu cabut karena bayi gatal. Kalau itu terjadi bilang hai setan, baik mati tidak rasa gatal lagi, lu pergi dalam nama Yesus. Jadi maksud saya tadi mengabarkan bahwa pertama masih hidup itu yang omong, bukan semati baru mau omong. Jadi kita tolak ya, kalau ada orang bilang dia mimpi dia lihat bayi datang, nenek moyang datang, bilang itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, pelajaran kedua, ada pesan berupa ajaran firman Tuhan, takut Tuhan, hormat Tuhan, kita ajar sudah. Supaya kita mati ya, nanti kita berdiri di pengadilan Tuhan, kita bebas. Ya kan? Saya belajar dari Imam Eli. Imam Eli itu anak-anaknya kacau, tapi dia pesan,
Yang paling ditakuti adalah ketika Eli tidak lagi mau pesan kepada anak-anak. Takut jaga perasaan anak. Saya tidak peduli. Saya akan pesan anak-anak saya sampai kapanpun. Kalaupun saya mau dekat mati, saya akan masih omong. Saya akan omong. Karena ini pesan. Yang kedua, yang ketiga adalah pesan ini bicara tentang kesan. Tadi saya bilang sebelum mati pesan, kesan. Kesan itu lebih pada sikap daripada yang apa kita bicara, yaitu kesan. Kesan tentang perilaku kita yang baik. Jangan sampai orang malah mendapat pesan, apalagi kesan yang buruk yang ditinggalkan. Jadi pesan sudah, tapi kesan. Mau saya begini, bagaimana kita mau nasihati anak tentang takut Tuhan kalau kita sebagai orang tua tidak takut Tuhan? Setuju? Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita mau mengajarkan tentang jangan mencuri kalau kita mencuri? Betul. Bagaimana kita mau ajar anak-anak tentang setia dengan Tuhan kalau kita tidak setia dengan Tuhan? Bagaimana kita mau mengajar tentang mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Itu yang saya bilang. Yang pesan kedua sebelum kita mati adalah kesan. Saya memiliki tanggung jawab moral yang cukup besar sebagai seorang hamba Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini kesan yang muncul pada diri kami hamba Tuhan itu kadang-kadang saya harus jujur di hadapan Tuhan dan mengakui. Pendeta itu kadang-kadang kan dicap sebagai orang yang bisa ngomong saja, prakteknya nol. Itu yang saya maksudkan. Dalam hidup kita ini yang paling berat itu bukan pesan, tapi kesan bagi kita setelah kita mati. Apa kata orang? Jangan sampai setelah saya mati lalu orang bilang, pendeta ini terlalu banyak, hidupnya kacau balau. Itu yang paling ditakuti dalam diri kita. Sebelum kita mati yang paling penting itu kesan. Orang yang paling mengenal kita adalah keluarga kita. Betul? Orang yang paling mengenal kita anak-anak kita. Jemaat tidak tahu tentang saya, anak saya tahu tentang saya, istri saya tahu tentang saya. Dan sebelum meninggal Tuhan bilang pesan, artinya kesankan hidupmu kepada anak-anakmu. Kalau saya pendeta, kesankan hidup saya kepada jemaat saya. Saya berharap saya mati tidak ada yang bilang begini, bahasa waktu soal puji Tuhan, waktu ada waktu susah banyak. Saya berharap tidak. Saya berharap hari itu dong bilang, aduh beta masih ingat bapak tua pohon pak. Atau sudah berkata, aduh beta masih ingat ketemu makan sama-sama di Ratu Sari, walaupun hanya ST yang dia beli. Saya berharap itu. Bukan ketika saya mati lo sudah bilang, Pimete, kau siapa yang mati? Gembala. Arek, Alkitab bilang biarlah orang mati kuburkan orang mati. Saya harus jaga. Semua ini adalah tanggung jawab kita. Mau bapak, mau mama, mau adik, mau kakak, tinggalkan kesan yang terbaik. Ada amin? Makanya kuburan itu sebenarnya menurut saya di kuburan itu selalu adalah kesan. Saya memiliki kesan tersendiri di papa saya. Waktu papa saya mati, saya ambil ayat yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kenapa saya menganggap papa saya layak dapat kesan itu? Jadi waktu semua keluarga tanya, Pak Pendeta, apa ayat yang terbaik? Saya bilang ambil di dalam Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Itu yang saya ambil. Kenapa? Karena memang kesan yang saya dapat papa saya itu kuat di dalam doa. Setiap malam kami tidak suka berdoa, tapi dia ambil kidung jemaat, dia nyanyi, dia berdoa, dia nyanyi, dia berdoa, dia nyanyi, dia berdoa. Dia menunjukkan kesan imannya kepada Tuhan. Jadi waktu dia mati saya kasih kesan bahwa ini papa saya, orang yang bertanggung jawab, orang yang takut Tuhan. Saya berharap saya mati. Saya berharap saya mati ada kesan-kesan yang baik dari anak-anak saya. Saya belum memberi yang terbaik, pasti. Kalau Anda bilang Anda sudah kasih terbaik, oh puji Tuhan. Tapi saya harus jujur, saya belum bisa kasih kesan yang terbaik. Tapi saya sudah harus mulai dari sekarang untuk memberi kesan yang terbaik. Saya bangun perlahan-lahan supaya kalau saya tutup mata, saya berharap orang pertama, bukan jemaat, orang pertama adalah istri dan saya memberi kesan kepada saya. Anda pun demikian. Yang berikut, ayat di atas tadi bicara tentang apa? Tinggalkan warisan. Jadi tradisi Yahudi adalah membagi warisan, pasti kan seperti kita.
Apalagi kalau orang Rote itu kalau mati anak-anak laki-lakinya dibagi berkat. Kami 4 laki-laki, saya, Bapak Den, bapaknya Den Leo, dan juga almarhum kakak dari saya yang pertama, kakak laki. Jadi kami 4 orang dapat warisan 4. Budaya Timur Tengah juga begitu. Kalau saudara masih ingat tentang cerita anak sulung dan anak bungsu, khusus anak yang terhilang, masih ingat cerita itu? Waktu bapaknya belum meninggal, anaknya bilang sama bapaknya, "Bapak pagi, kami punya warisan, saya ini pergi ke negeri jauh." Sebenarnya itu adalah bentuk kekurang ajaran dari anak itu, karena budaya sama persis kita orang Timur ini, orang NTT ini sama. Kalau bapaknya belum mati jangan tagih warisan, nanti bapak mati baru warisan. Tapi anak itu menuntut warisan. Jadi ini tradisi, warisan itu harus dibagi. Saya harus jujur kepada saudara, kita harus kerja keras. Pertama yang saya mau bilang, bahwa sebelum mati dia bilang pesan, artinya tinggalkan warisan. Warisan pertama saya sebut warisan jasmani, harus kasih tinggal. Saya bersyukur saya mama itu orang kampung, orang miskin, orang susah dari Sabu Timur. Bapak saya juga bukan orang hebat dari Rote, tapi saya bersyukur saya tinggal di rumah tua hari ini. Karena saya tidur malam, saya bilang saya bangga dengan saya bapak, karena dia mati saya tidak susah, saya tidak keleleran, saya ke rumah dia sudah siap. Itu bapak yang baik. Saya belum kasih anak-anak saya rumah, saya belum punya tanah, saya belum punya uang untuk beli tanah dan rumah. Tapi di dalam hati ada satu kerinduan, kalau saya mati saya berharap minimal 3 orang dapat satu petak kecil, untuk supaya kalau saya mati mereka tidak kelelehan. Itu mimpi saya. Dan harus sebagai orang tua jangan malas, kerja habis-habisan supaya kalau engkau mati anakmu tidak susah. Yang setuju katakan amin. Warisan harus tinggalkan, walaupun anak-anak jangan berharap warisan, karena tidak semua orang tua dikasih karunia kekayaan. Tapi kalau kita orang tua bisa kerja habis-habisan, tinggalkan mereka warisan, itu baik. Kalau engkau tidak bisa tinggalkan rumah, gedung besar, mobil bagus, Anda bisa tinggalkan warisan berupa ijazah. Jadi saya bilang kepada anak-anak saya, Papa tidak bisa kasih kosong rumah sekarang, tapi Bapak dan Mama akan kerja keras sampai kuliah selesai. Itu warisan, yaitu ijazahmu. Jadi kalau Papa dan Mama mati, saudara bisa lihat ijazah. Ijazah ini yang pakai untuk jalani hidup ini, berjuang, bertarung. Saya mau tinggalkan itu. Kalau nanti ada berkat lebih, saya bisa beli tanah, puji Tuhan. Tapi minimal saya sudah kasih warisan. Tapi yang terakhir yang saya maksudkan dari warisan bukan emas, bukan perak. Karena berapa banyak orang tinggalkan warisan lalu kakak adik baku bunuh. Berapa banyak warisan membuat kakak adik sekarang berdiri sama-sama di ruang pengadilan, lalu satu dengan satu saling bermusuh. Berapa banyak? Ada satu warisan yang tidak akan mengganggu satu dengan yang lain, yaitu warisan iman, warisan Tuhan Yesus, warisan surga. Sekali lagi, warisan terbaik adalah warisan iman, harus engkau tinggalkan bagi mereka. Ajar mereka, ingat, sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup mereka. Itu yang saya maksudkan. Jadi sebelum mati Tuhan bilang pesan. Yang dimaksud pesan tadi saya bilang pesan, kesan, dan warisan. Warisan itu boleh baju, boleh rumah, boleh tanah, boleh uang, boleh deposito. Tapi warisan terbaik menurut saya adalah iman. Apa gunanya kalau dia kaya tapi dia sudah imannya di seberang sana, yang akhirnya dia mati dan binasa. Lebih baik engkau tinggalkan adalah warisan iman. Ada amin. Saudara jelas sampai di sini. Saya renung pagi hari ini, jujur, khotbah ini bukan untuk Anda. Khotbah ini untuk saya pertama kali. Kenapa? Karena ini tanggung jawab saya. Renung tadi malam, Tuhan luar biasa. Sebelum mati, tinggalkan pesan, kesan, dan warisan. Yang kedua, ketika Hizkia dengar dia sudah sakit dan hampir mati, dia tidak putus asa. Dia mulai ini yang saya pesan kepada saudara. Kalau saudara sudah dapat vonis dokter, hidupmu makin sulit, hidupmu makin sukar, penyakitmu tambah parah, kematian mungkin makin dekat, halo, itu warning dari Tuhan untuk poin kedua. Anda harus lebih kuat dan lebih sungguh-sungguh berdoa. Setuju katakan amin. Kalau Anda divonis dokter, itu bukan berarti itu sudah segala-galanya. Kita masih bisa melakukan hal yang kedua selain pesan, kesan, dan warisan. Yang kedua, harus lebih kuat dan lebih sungguh-sungguh berdoa. Mari coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Harus lebih
kuat dan lebih sungguh-sungguh berdoa. Sekali lagi, harus lebih kuat dan lebih sungguh-sungguh berdoa. Ayat yang kedua, waktu Hizkia dengar keputusan Tuhan. Kalau saya terjemahkan keputusan dokter. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia itu dia berdoa palingkan wajah ke dinding. Waktu apa? Waktu apa dia palingkan wajah ke dinding apa? Waktu apa? Waktu dia sakit dan hampir mati. Kita tidak. Waktu suami dan istri bertengkar, kita palingkan muka ke tembok. Nah, suami istri itu kalau mulai berkelahi, dia mulai satu balik di dinding sebelah, yang istri balik di dinding sebelah, yang laki balik di dinding sebelah. Pas malam-malam ketemu langsung sentuh, angkat kaki, bisa dah. Tapi tidak bagi Hizkia. Bagi Hizkia malam itu tidak ada kesempatan untuk ribut dengan istri. Kesempatan dia waktu dengar keputusan Tuhan adalah dia ambil keputusan, mulai sungguh-sungguh berdoa. Waktu ibu tadi saya katakan menelpon saya dengan sambil nangis bilang, Pak Pendeta, berah. Keputusan dari dokter, vonis dari dokter, kanker saya sangat berat, stadium akhir. Yang saya bilang sama dia adalah mulailah berdoa. Dan dia mulai berdoa, Orang-orang yang dianggap bisa mendukung dia pergi. Saya bilang, ingat, ada satu yang belum pergi dari hidupmu, Tuhan Allah. Saudara-saudara, waktu engkau vonis oleh dokter apapun penyakitmu, bahkan membahayakan, ingat, ada satu kekuatan yang bisa lagi memberi Anda kekuatan, yaitu doa. Kalau Anda pada titik ini, titik Hizkia ini, mulai berdoa, mulai sungguh-sungguh berdoa. Pada waktu saya punya istri, dikatakan Bapak Pendeta, anak bapak yang ada dalam kandungan istri bapak waktu itu Jordan melintang dan ari-arinya sudah mulai melilit. Keputusannya adalah operasi. Wow, itu berat bagi saya karena saya belum mengerti tentang operasi, saya belum pernah punya pengalaman. Kami dua menangis sama-sama dan minta belas kasihan Tuhan. Saya tanya dokter, apa tidak cara lain? Ada. Wow, saya bahagia, masih bisa ada kesempatan. Apa itu? Satu, setiap hari ibu harus ngepel dengan cara yang lama. Kalau sekarang kan orang kalau ngepel enak pakai kayu panjang, besi panjang, enak. Kalau zaman dulu kita orang tua itu tidak boleh pakai itu, pakai lutut dan pakai tangan. Gesek begini. Kalau dokter bilang pakai itu, jadi tidak boleh pakai alat. Istri bapak harus ngepel pakai itu. Tujuannya mendorong anak itu supaya terputar kembali. Istri saya sudah ngepel, kadang-kadang siang juga ngepel, mungkin mau tidur ngepel supaya anak ini terputar kembali. Tapi hari H ketika dokter periksa, dokter berkata tidak, satu-satunya cara adalah belah. Tidak bisa kita ambil, tapi kami memiliki keputusan satu, berdoa. Ada dua beban yang harus kami hadapi, yaitu pertama biaya. Kalau dari normal pasti biayanya kecil, kalau operasi pasti biayanya lebih mahal. Sudah begitu belah lagi, karena saya masih mau ada anak satu lagi. Kalau belah berarti bisa 7-8 tahun lagi. Tapi cara Tuhan, kami mulai berdoa. Pas mau dioperasi, dokter berkata, Pak Pendeta cari darah ya AB. Bayangkan, tolong darah itu jangan pakai banyak huruf lah. Oh ya O, B ya B, ini AB lagi. Untuk kok tidak bilang AB, C, kita cari kecap sudah. Jadi sudah susah operasi, sekarang biaya, cari darah. Saya mulai keliling pagi sampai sore. Akhirnya saya telepon, saya buka kabar update, tolong panggil semua orang ikat. Yang AB angkat tangan. Satu angkat tangan, saya namanya AB. Bang saya adalah AB. Saya suruh cari di pasar Obat, tolong cari.
Sampai malam saya tidak dapat satu pun. Tapi Tuhan baik. Doa itu melahirkan kuasa. Tiba-tiba dokter mengatakan, Pak, darah sudah ada. Oh, puji Tuhan. Mulai operasi. Operasi pun yang kami lakukan adalah doa. Istri saya tahu dia senyum-senyum, tapi pasti dalam hati manusia. Pasti dia bilang, kalau saya mati, pasti berpelapis cari yang baru. Itu istri-istri kalau begitu. Pasti mungkin dia pikiran begitu. Dan kami mulai berdoa. Saya sorong tangan di tembok dan berdoa. Darah Yesus, darah Yesus. Tiba-tiba teriak, wah, wah. Jordan itu berteriak luar biasa. Saya heran. Hari ini kalau saya suruh dia doa pelan, kadang-kadang di dalam doa saya marah. Kuat sedikit. Ulang-ulang sebaik. Doa kuat sedikit. Kalau dia berdoa tuh bisik-bisik. Saya bilang kalau lu doa bisik-bisik itu cepat ngantuk. Lu percayalah. Kalau lu doa teriak tidak ngantuk. Karena bagaimana lu mau ngantuk kalau lu teriak? Pernah saudara lagi teriak kalau saudara ngantuk? Susah. Jadi saya bilang, saya heran waktu dia lahir pertama teriak. Satu rumah sakit umum terbangun semua. Iya betul, saya tidak bisa tidur. Sekarang ini dia tidak bisa teriak sedikit. Hai Jordan, ini kau berdoa teriak. Akan kau tidak ngantuk. Jadi bapak-bapak yang doa itu suka ngantuk, berteriak. Bapak di surga, kami bersyukur buat pagi ini. Tuhan bangunkan semua anak-anak. Jadi di samping saudara doa bangunkan saudara bangunkan mereka. Nah kembali pada ini. Kami berdoa dan akhirnya anak ini keluar, lalu hanya 5 menit. Bapak Den, kutung baru, orang Kupang bilang baru taruh pantau gini. Lalu orang bilang, Bapak Adu, ya saya. Ini anak Bapak. Dia keluar dari pemata sipit, setelah besar dia pemata gong. Orang panggil dia waktu itu Shinchan. Saya pernah nonton film Shinchan. Jadi waktu keluar, saya bilang, wah, persis mamanya. Betul, dia keluar itu persis dia mama. Herannya setelah dia besar, dia berubah total. Mirip bapaknya. Nah, kembali pada firman Tuhan. Kami berdoa, intinya akhirnya selesai. Kami luar biasa. Dengar baik-baik, pada waktu keputusan apapun yang berat dalam hidup, masih ada keputusan kedua, yaitu berdoa. Seberat apapun pergumulanmu, berdoa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Harus kuat di dalam doa, ya? Harus kuat dalam doa dan iman dan memohon anugerah mujizat. Dia pun bahasa roti. They pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Ada amin. Bapak 35 Bapak. Belum terjadi sesuatu. Berdoa. Bapak, orang subili pakaian pengantin. Saya beri pakaian Natal saja susah Bapak. Berdoa. Sudahlah, yang janganlah lama. Yang ketiga, kalau saudara dapat keputusan dokter, keputusan Tuhan atau vonis apapun, ketiga ini juga tanggung jawab yang berat. Atur hidup ini baik-baik, karena kita akan menghadapi pengadilan Tuhan. Mati itu bukan berakhir. Mati kita akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Atur hidup ini baik-baik, karena kita akan menghadapi apa? Pengadilan Tuhan. Ayat yang ketiga, kalau saudara tidak percaya, berbunyi begini. Tuhan, jadi walaupun dia sakit, dia mau mati, Tuhan bilang besok 1-2 hari lu mati. Ini yang dia lakukan. Tuhan, ingatkanlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia sakit, dia akan mati, tapi dia sudah punya modal, yaitu hidup seturut firman Tuhan. Modal terbaik untuk mati itu bukan harta. Modal terbaik itu ketika kita sudah yakin bahwa kita sudah mulai hidup sesuai firman Tuhan. Panggilan kapan saja saudara berkata, yes, siap bos. Biasanya kita belum siap mati, itu karena kita jujur. Kita harus jujur, kita belum melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Hidup orang percaya itu pasti ke surga. Yang setuju katakan amin. Hidup orang percaya, orang Kristen yang percaya Yesus mati di atas Golgota menebus saudara pasti ke surga. Yang setuju katakan amin. Kalau begitu mari kita mati. Kita tidak akan mati. Karena ada dua. Satu, kita masih mengasihi keluarga kita, kita belum rela tinggalkan dunia. Tapi yang kedua, kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita belum siap untuk poin yang ketiga. Kita semua belum siap. Kita belum bisa atur kita hidup dengan baik. Tapi Hizkia sudah. Waktu dia mau mati, dia sudah punya modal. Saya sudah siap. Wow, saya pikir-pikir Tuhan, saya berharap saya mati nanti, atau mau dekat saya mati. Saya berharap saya dapat omong kepada Tuhan seperti ini. Kalau saudara tanya saya sekarang, rasanya saya belum sampai pada titik ini. Tapi saya berharap menjelang keputusan Tuhan untuk saya sudah berani bilang sama Tuhan seperti ini. Tuhan kan sudah tahu. Sekarang kalau Tuhan mau ambil, saya sudah siap karena saya sudah hidup seturut firman Tuhan. Kenapa harus atur baik-baik hidup ini? Dua jawaban saya. Kenapa sebelum mati kalau ada vonis dokter jangan menangis di penyakitnya, tapi atur hidupmu baik-baik. Kenapa? Dua jawaban. Mari kita lihat. Yang pertama, sebab hidup ini hanya sekali. Karena itu kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup dengan cara yang sesuai firman Tuhan. Sebab yang pertama, kita akan dihakimi setelah kematian. Ibrani 9 ayat 27 di bawah. Ibrani 9 ayat 27 dulu. Dan sama seperti manusia ditetapkan apa? Mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi mati itu berapa kali? Makanya kalau bawa motor tuh hati-hati. Saya pikir lu punya nyawa cadangan ada dua. Mati itu satu kali. Jatuh mati tidak bisa bilang, Tuhan tadi bemain salah. Kembali kok. Tadi benai dari pasar Inggris. Tidak bisa. Mati itu sekali. Setelah itu Alkitab bilang apa? Dihakimi. Kalau sudah dihakimi tidak bisa lagi. Makanya kita menolak orang doa arwah. Maaf, kami menolak. Mari kita berdoa supaya dia berada di sisi kanan Allah Bapa. Rasanya rohani. Tapi menurut ayat ini, mati langsung dihakimi. Kalau hakimi lu berani berdoa di sini bilang, Tuhan, memang dia vonisnya beyakin di neraka. Tapi kami kirim doa ini, belokkan dia ke neraka, belokkan dia, kan begitu. Kita menolak doa orang mati. Jadi kalau saudara mau doa untuk bapak, adik, kakak, saudara masuk surga dari sekarang, mati tidak bisa. Dia sudah berdiri di hakim, di depan hakim yang agung itu, Yesus Kristus. Tinggal Yesus bilang, sekarang ke kiri, ke kanan. Tidak ada yang bilang satu kaki di kiri neraka, tidak ada panas-panas, aduh kaki masih satu di surga, tidak ada. Neraka, surga. Hidup kita jadi tanda-tanda. Dengar baik-baik, kalau kita mulai asam urat, jantung mulai berdebar-debar, halo, itu sedang pesan bilang, ingat pesan terakhir sudah. Tidak ada kata takut mati kan? Kalau kaki mulai asam, saya ini kalau habis doa bangun setengah mati. Saya selalu bilang kalau saya bangun kaki setengah mati, saya adalah pesan Tuhan sedang bilang, Jar, sedikit lagi. Ada amin? Kalau dokter bilang, Bapak kayaknya sakit tambah parah, ingat sedikit lagi. Tidak ada senyuman. Ingat sedikit lagi. Tapi bukan itu, dia bilang yang penting atur sudah. Jadi kita mulai atur sudah. Saya suka dengan seorang ibu berkata begini, Pak Pendeta ingat ya, kalau ini jemaah diajar saya, Pak Pendeta ingat, kalau Pak Pendeta ketemu orang kecelakaan, jangan pikir tentang bawa dia ke rumah sakit dulu. Saya pikir gila. Iya Pak Pendeta, tolong bisik ke telinganya, minta ampun mewakili dia. Dia belum mati, dia punya jiwa masih mendengar, dia punya roh masih mendengar. Doakan dia begini, Tuhan ampuni saya kalau saya berdosa, supaya kalau saya mati ke surga. Saya pikir ini pelajaran bagus. Jadi ingat, kalau saudara mulai sakit-sakit jangan minta teriak, Tuhan sembuhkan saya. Pertama minta ampun. Tuhan ampuni, supaya begini. Pas saudara pendeta belum sampai kayak kemarin saya, saudara sudah siap ke surga. Ada amin? Jadi ingat Bapak, siapa yang sedang sakit? Minta pertama apa? Ampun. Minta apa? Ampun.
Makanya saya suka dengan doa istri saya jiplak. Selalu diajar dalam doa. Dia tidak ajar langsung, tapi dia berdoa begini. Tuhan, kalau malam ini adalah malam bagian kami akan tidur. Namun kalau Tuhan datang malam hari ini, ampuni dosa kami. Saya suka itu doa. Itu doa sering istri saya dari kami menikah sampai hari ini. Dia selalu menggunakan. Dan akhirnya saya gunakan. Karena saudara pas buat salah malam, pas tidur, bangun. Pemirsa di tempat tidur lagi ini mah. Panggil-panggil anak. Woi, anak sendiri rasa lagi. Ternyata Anda telah mati. Lebih baik minta ampun dari sekarang. Ada amin. Ada amin. Siapa yang mau mati? Ada tanda-tanda. Dan kalau mulai tanda-tanda, ingat, atur hidup kita sudah. Saya tidak sempurna, Anda tidak sempurna. Tapi kita dikasih waktu untuk meminta ampun kepada Tuhan. Jadi pelajaran yang kedua, pertama, kenapa harus atur baik? Karena hidup ini sekali dan setelah itu apa? Dihakimi. Sekarang ini, walaupun masih ada ya di di pengadilan, kejaksaan masih ada ketidakadilan. Tapi di zaman Jokowi sudah mulai diarah-arah kepada keadilan. Nah, surga pun demikian. Kalau Indonesia masih arah-arah ke keadilan, surga sudah benar-benar terbukti adil. Neraka-neraka, surga-surga, atur sudah mulai sekarang. Kalau dulu darah normal-normal, sekarang lebih banyak darah tidak normal. Melambung terus ke atas, 500, 700, 800, itu bukan angka dolar. Itu angka darah. Kalau angka darah sudah mulai naik, bilang sama Tuhan, Tuhan, atur saya hidup sudah. Sudah tersinggung kah? Tidak ada kata amin itu saya. Anda pikir Anda saja yang, saya juga mulai. Lutut kadang-kadang, jalan harus buka. Saya lutut kadang-kadang saya harus buka. Kalau yang muda-muda kan enak, bangun harus buka, terbuka. Kita yang sudah mulai 50 ini, bukanya kadang-kadang bantu sedikit. Tapi saya sadar bahwa itu tanda-tanda. Tuhan bilang pesan sudah. Pesan sudah. Bukan pesan grab. Pesan sudah untuk hidupmu dan hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ini Wahyu 14 ayat 13. Kenapa hidup ini harus diatur? Kalau kita sudah ada tanda-tanda. Wahyu 14 ayat 13, coba kita baca sama-sama. Dan aku mendengar. Suara dari mana, saudara? Bukan suara dari beta kan? Bukan suara dari gereja sini jemaat Allah, bukan. Suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Yang mati itu apa? Yang mati itu apa? Hai, baca saya sudah tahu juga kah? Yang mati itu apa? Makanya matilah supaya berbahagia. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak saat itu. Sungguh kata Roh, supaya apa? Mereka beroleh istirahat. Kemarin saya bilang, kalau Tuhan suruh istirahat, istirahat. Jangan saudara ambil haknya Tuhan. Saudara bilang, Tuhan saya istirahat ya, dengan cara minum baygon. Itu saudara istirahat, tapi saudara tidak istirahat di dalam Tuhan. Istirahat yang benar adalah Tuhan yang panggil, bukan saudara yang panggil dengan baygon, lompat dari jembatan Liliba. Itu bukan keputusan Tuhan. Itu bukan istirahat namanya. Karena waktu saudara mau jatuh, percayalah. Kalau Anda tidak percaya, coba pergi lompat. Percayalah, waktu orang yang bunuh diri itu dekat batu, dia bilang, aduh mati sudah. Batu karang ternyata tajam. Waktu terbelah baru dia bilang, ya ternyata pendeta omong itu betul. Sakitnya minta ampun. Kalau artis berkata sakitnya di sini, yang bunuh diri itu sakitnya di sini karena terbelah. Maksud saya adalah, dia katakan dari jerih lelah mereka karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai. Kenapa saya bilang atur? Karena tadi saya bilang, pertama setelah mati kita dihakimi, yang kedua karena yang menyertai kita apa? Perbuatan kita. Loh, Pak Pendeta kan kita berkata juru selamat kita kan iman yang menyelamatkan. Kok perbuatan baik lagi? Benar. Perbuatan baik di sini, pertama selalu orang bilang keselamatan itu free, gratis, anugerah. Tetapi perbuatan baik adalah tanda syukur kita kepada keselamatan yang telah kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kenapa harus perbuatan baik? Karena perbuatan baik ini tidak berhubungan dengan keselamatan, tapi berhubungan dengan mahkota. Jadi kalau saudara mau ke surga, ada anak nakal, dia bilang begini, Pak Pendeta, Neo biar potong hidup apa adanya lah, gak usah sungguh-sungguh. Yang penting surga. Soalnya dapat mahkota juga, yang penting topi SD. Masalahnya topi SD tidak ada di sana. Itu masalah. Maksudnya begini, lihat Alkitab bilang atur baik-baik, atur baik-baik di hidup. Karena kita mati, yang kita bawa adalah salah satu adalah perbuatan baik. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya juga masih bergumul dengan yang namanya perbuatan baik. Kadang-kadang di jalan itu mengganggu saya. Paling jengkel, kita lagi bawa baik-baik, tiba-tiba orang set depan rem kaget. Itu buat saya rasanya melepaskan pendeta. Istri saya kadang-kadang bapak-bapak iya, bapak iya, bapak pendeta, bapak iya. Kadang-kadang itu menjengkelkan, tapi itu ujian untuk kita semua. Betul tidak? Yang punya pengalaman. Sudah begitulah kita turun, kita masih mau togor dia mengamuk kita, buta satu ini tidak lihat. Tuhan, kita mau marah dia marah-marah kita. Kapan hari saya dari Liliba itu macet, jadi kan sampai di jembatan dari arah Penpui itu sampai di situ kan hanya dua, satu dari Kupang, satu dari Penpui. Itu pas-pas mobil di jembatan. Jadi saya ambil kiri karena saya tahu kalau kanan berarti kita ambil tengah, kita akan berhadapan dengan mobil yang datang dari depan. Jadi saya ambil kiri. Itu lama karena kanan lebih cepat. Jadi saya ambil kiri perlahan. Akhirnya saya sampai di ujung jembatan. Ada seorang ibu, wajah bapak-bapak. Karena waktu saya lihat, ih bapak, badan besar. Saya juga takut turun juga. Jadi dia pepet, saya turun di bawah. Malah mati. Tuhan, ingat firman Tuhan. Ingat, mengalah. Saya mengalah. Yang saya tidak bisa terima lagi adalah dia pepes saya sudah jatuh di bawah. Dia tabrak saya pun kaca spion. Saya buka pintu, saya bilang, ibu tahu tidak ibu salah? Dia bilang, bapak yang salah. Wah, rasanya daging ini memberontak. Ini saya bilang, tidak susah atur, tidak gampang atur hidup ini. Jangankan saudara, saya pendeta masih atur banyak hal dalam hidup saya. Atau saudara sudah sempurna? Ya. Ada lagi itu tidak suka lihat orang lari, apalagi laki-laki. Heran, orang yang garap gas di samping dia yang kepala sakit. Lu kira lu RSK-nya repo bapak. Lu king repo bapak. King. Itu orang mungkin tidak bermaksud sebenarnya ganggu kita. Tapi dasar laki-laki, lu kira lu jago. Itu baru harus setel motor di Maranu, lu belum tahu. Kejar. Ternyata tanya, kenapa lu lari? Lu mau setuju? Tidak, bepun negi sumati di sana. Itu buru-buru pergi. Selalu ada hidup yang mengganggu aturan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Belum lagi anak-anak, susia pakaian lengkap-lengkap, anak bikin kepala sakit. Bapak susia mati ya, mau berjamuan, jangan main-main. Bapak balik lu habis. Semua itu bicara tentang atur. Itu berat. Saya jujur, saya sebagai seorang pendeta ini berat. Atau saudara ringan? Hadapi istri berat atau ringan? Bapak lebih baik pikul beras 100 kilo. Hadapi mertua ini amat berat. Hati-hati cuma apa? Jadi sampai mama bilang, waktu aja lebih berat. Nah, kembali pada firman Tuhan, jarilah mereka dan segala perbuatan menyertai mereka. Yang setuju katakan amin. Mari kita mulai atur sudah. Ini hidup baik-baik. Ada amin. Ada amin. Yang keempat, ketika kita hadapi ini jangan putus asa dan hilang harapan. Bahasa Sabu bilang, don't give up. Bilang, don't. Bapak jangan paksa Bapak. Ini lidah tak putar sana tak putar sini.
Don't give up. Kembali pada pasal 20 tadi, ayat yang keberapa lagi? Ayat yang kelima. Kan kita sampai ayat 6 saja. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia. Siapa yang balik nih? Yesaya, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan apa? Menyembuhkan engkau, dan hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Pertama, kenapa diajar tidak boleh putus asa? Kan Tuhan bilang besok mati. Kalau besok mati, siapa yang berani protes? Kalau Tuhan bilang Gembala Nazaret, ya Bapak, hari Jumat ya, doa ke Bapak, tidak, pulang ke rumah Bapak di surga. Apakah ada jemaat yang bilang kami doa, kami protes? Mungkin bisa, tapi keputusan Tuhan. Nah, tapi bukan itu. Dia bilang begini, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi kalau saudara ada dalam persoalan, ada dalam vonis dokter, ada dalam vonis Tuhan sekalipun, kita masih beri kesempatan, yaitu tadi, jangan hilang harap. Karena Tuhan bilang akhirnya dia lihat apa? Air mata. Dia dengar apa? Doamu. Jadi saudara, jangan pernah anggap remeh air mata dan doa. Saya sering bilang kepada anak-anak saya, kalau bisa air mata itu hanya untuk dua. Satu, untuk Tuhan, dan yang kedua, jiwa-jiwa dan masa depan. Jangan gara-gara perempuan saudara menangis, jangan gara-gara laki-laki saudara menangis. Dia tidak pernah bayar kuliahnya, saudara. Betul? Tapi kita ini kalau mama sakit tidak menangis, tapi kalau diputus menangis 40 hari 40 malam. Menangislah untuk Tuhan. Maksudnya di bawah kaki Tuhan kita akan merasakan dari Tuhan kita nangis. Menangislah ketika kita sadar bahwa kita bersalah di hadapan Tuhan, kita nangis. Menangislah ketika saudara sadar bahwa ada jiwa-jiwa yang perlu datang kepada Tuhan, menangislah. Tapi jangan menangis untuk hal-hal yang sementara. Apalagi untuk yang mantan-mantan. Mantan-mantan itu taruh dia di recycle, tempat sampah. Jadi kalau ada mantan bilang sama dia, tempatmu di sampah. Tidak kata amin. Papa pendeta bilang boleh tulis di Facebook, mantan adalah sampah. Lalu dia balik, ya, engkau juga tempatnya di dekat Oiba sana. Kembali pada firman Allah, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Ada amin. Tuhan tetap peduli. Sekalipun ada keputusan Tuhan, apalagi keputusan dokter, Tuhan masih peduli dengan saudara. Apalagi kalau saudara berdoa air mata. Manusia ini paling gampang menggerakkan orang itu air mata. Anak-anak suka dengan air mata. Betul ya? Masih ingat masih kecil? Mama suruh siap 20.000 ikan 20, 50.000 ikan 20, sayur 10, lombok dan bumbu-bumbu 20, 50 pas. Pas lewat mas-mas ada jual pesawat, boneka. Masih ingat waktu kecil? Itu mama dalam hati, pesawat tuh. Kalau tidak beli pesawat dia berteriak dari Oiba sampai Oipura. Kalau beli bapak tua yang akan berteriak dari Oipura sampai Oiba. Maksudnya kalau dia lapar, bapak tua yang akan berteriak. Tapi di pasar anak yang berteriak itu jadi mama tuh kasihan. Jadi bapak dong kalau kasih doi pas-pasnya, jangan terlalu mengomel terlalu banyak. Kasihan dong, stres. Tarik anak itu tidak gampang. Ada anak-anak tuh kalau mama sekali gertak dia dengar. Lu kestingan selalu di sini. Itu gertaknya paling kasar. Lu minta satu kali lagi. Kestingan selalu di sini. Itu bayi sana itu. Kasihan itu bayi yang jadi penjahat hari ini. Itu bayi sana lu lihat sendiri. Lu lihat setan orang itu dia. Nah, tapi ya ibu-ibu ya, dia omong habis, dia bilang. Jadi saya kasih ajar anak-anak kecil, kalau mama bilang, mama kasih tinggal. Mama tuh hanya omong saja. Ada mukus yang mati masih melahirkan, mau kasih tinggal di situ. Ada dua, satu dia tidak akan kasih tinggal, tapi yang kedua bapak tuh akan tanya lu, anak di mana? Jadi jangan percaya kalau ada mama bilang begitu.
Tapi maksud saya adalah gertak itu supaya kalau bisa jangan ambil, tapi anak menangis. Kadang-kadang akhirnya saudara bilang, sudahlah biar yang tadi bawang 10, saudara bilang, ama bisa bagi 2 kok, 5.000 sah. Hanya untuk pesawat ini. Air mata itu bisa menggerakkan orang tua. Air mata Anda bisa menggerakkan Tuhan. Ada amin. Dan yang terakhir, lalu kita tutup di dalam doa. Siap mati saudara. Yang terakhir, setia beribadah dan setia melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setia beribadah dan setia melayani Tuhan. Ayat 5b ditutup, 5b sampai ayat 6. Dia katakan begini, saudara lihat, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia terus-terus, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi Tuhan bilang begini, oke, kita bikin deal ya, kita bikin MOU, kita bikin kesepakatan. Kalau sembuh ingat, setelah 3 hari, ya satu kalau tanda orang sakit itu paling bagus itu setelah dinyatakan sembuh 3 hari itu adalah normal. Jadi kalau dokter bilang mama sudah bisa pulang, itu tidak berarti, atau bapak sudah bisa pulang, itu tidak berarti Anda langsung pergi main bola, tidak bisa. Anda butuh 3 hari untuk beristirahat. Nah, 3 hari ini artinya total sembuh, total Tuhan tolong. Lalu Tuhan bilang apa? Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah. Nah, kalau saudara bilang, Papa, Betson pergi gereja, kenapa? Bet baru harus sembuh, Bet baru sembuh kepala sakit itu kan hari Sabtu. Kalau hitung dari ini, lewat minggu Bapak. Tidak bermaksud itu, maksudnya ini hanya gambaran. Kalau engkau mengalami pertolongan Tuhan, ingat rumah Tuhan, ingat sang pemilik rumah Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Kalau engkau diberkati, ingat Tuhan. Kalau engkau naik kelas, ingat Tuhan. Kalau engkau sembuh, ingat Tuhan. Kalau beli oto baru, ingat. Kalau dapat bini baru, ingat. Kau pikir ingat Tuhan juga? Kalau saudara diangkat dapat jabatan, ingat. Jadi intinya begini, kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan, ingat Tuhan. Mari saya ajar saudara. Saudara mengalami pertolongan Tuhan, saya coba renung. Orang Kupang, orang NTT ini. Beberapa 2 tahun ini, itu 2 tahun sudah ya, anggaplah COVID hantam kita. Yang lain sudah tidur di sana. Yang lain sudah tidur. Kalau Anda tidak mau Anda pergi lihat sana, dong sudah tidur sana. Gara-gara COVID, Anda masih bangun dan masih beribadah hari. 2, sero jahat dalam kita, pak semua. Rumah hancur, seng terlepas, sampai ada yang bingung-bingung. Ibu Lin, bapak punya seng jatuh di kamarnya, lalu dia tanya balik, anak dong ini siapa bu seng? Ibu Lin cerita, saya ketawa. Lalu beliau ke atas, oh mungkin beliau pikir Tuhan kirim seng, padahal itu jatuh dari rumah sendiri. Tapi berapa banyak data yang mengatakan gara-gara seroja orang mati di NTT? Saya tanya, saya tahu saya 0. Apa artinya? Tuhan kasih ingat, itu kebaikan Tuhan. Cari rumah Tuhan. Ada amin. COVID datang naik lagi, nama juga berubah-berubah. Ternyata bukan hanya Anda yang nama mau panggil Jack. Kita nama mau tapi jangan panggil mau, panggil Jack. Jack mic atau Jack keyboard. Tapi luar biasa kita masih hidup sampai hari ini. Bukankah ini anugerah Tuhan? Ada amin. Saya berdoa Tuhan, kalau bisa, COVID itu kan namanya apa? Pertama yang keluar namanya apa? Alfa kah? Alfa keluar. Alfa itu abjad pertama Yunani. Datang-datang apa tuh? Beta. Masa ada COVID beta? Oke, beta. Lalu delta. Katanya delta lebih tinggi. Sekarang itu Omikron. Sehingga ada yang spekulasi bahwa alfa, Omikron, beta. Kita punya alfa, omega yang akan menolong kita. Dan betul, kita ditolong alfa, omega. Allah yang awal dan akhir. Betul. Sekarang ini sudah Omikron. Aduh,
tidak tahu lagi COVID-nya nama apa lagi. Saya berharap dia jangan ambil nama saya. Saya tidak mau dia Omikron tiba-tiba Jerry, aduh. Maksud saya adalah kita semua ini bebas sampai hari ini. Tuhan tolong, mari. Kita pun jemaat Pak Daud punya istri kasihan, baru antar bantuan 4 hari masuk lalu meninggal. Pak Daud yang biasa dulu hakim itu, hanya 4-5 hari selesai. Kalau Anda masih hidup bukan karena gagah dan kuat Anda, tapi Tuhan mau bilang, itu aku yang tolong. Pulang cari aku dan mulai melayani aku. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, Bapak, Ibu, Saudara.